Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Andi Guru Geografi. Prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi merupakan salah satu dari 4 prinsip geografi yang digunakan sebagai landasan dalam mengkaji fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Deskripsi menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti sebuah pemaparan atau penggambaran secara jelas dan terperinci. Berarti prinsip deskripsi dalam ilmu geografi adalah prinsip yang memandang bahwa fenomena geosfer yang terjadi di permukaan bumi dapat diuraikan secara jelas dan rinci. Semua aspek geografi, baik aspek fisik maupun non-fisik, dapat diuraikan secara rinci. Geosfer berarti ada 5 unsur juga: atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer hingga antroposfer juga dapat diuraikan secara rinci. Kita ambil contoh, misalnya kasus yang baru terjadi pada pertengahan tahun ini. Dari awal tahun 2000 sampai sekarang ini kita baru mengalami sebuah pandemi yang kita kenal dengan nama pandemi COVID-19 atau COVID-19. Nah, secara prinsip deskripsi berarti pandemi COVID ini kita uraikan, kita sampaikan secara rinci dan jelas dengan menggunakan konsep pertanyaan 5W 1H. Dimulai dari apa itu COVID, yang kemudian akan kita jelaskan COVID itu apa saja, pengertiannya, kemudian bagaimana, termasuk jenis apa, misalnya seperti itu. Kemudian di mana terjadinya pandemi itu, dimulai dari awal pada waktu masih terjadi epidemi baru di sekitar wilayah Wuhan atau wilayah Cina, sampai kemudian menjadi sebuah pandemi yang menyerang banyak negara-negara di dunia. Kemudian kapan pandemi COVID itu mulai terjadi? Secara umum penyebaran terjadi dimulai sejak awal Januari, tapi kemudian oleh WHO, kemudian pandemi itu dinyatakan mulai berkembang pada tanggal 11 Maret 2020. Mengapa dapat terjadi pandemi COVID-19? Tentu saja di sini kita berusaha mencari informasi dan menjelaskan bagaimana atau mengapa virus itu bisa begitu cepat menyebar. Dimulai dari bagaimana adaptasinya terhadap makhluk hidup hingga bagaimana adaptasinya setelah masuk ke dalam tubuh manusia. Siapa saja yang terlibat pandemi COVID-19? Sudah pasti adalah virus corona itu sendiri. Kemudian objeknya adalah siapa saja yang akan terkena. Secara umum semua bisa terkena, tapi dari hasil penelitian bisa diketahui bahwa orang-orang yang cenderung rentan terhadap COVID adalah penderita AIDS, penderita liver hati, diabetes mellitus, penderita autoimun, hipertensi, penyakit paru, dan obesitas kronis, penderita jantung kronik, perokok aktif, dan penderita gagal ginjal. Itu adalah contoh dari orang-orang yang rentan terkena penularan COVID-19. Atas bagaimana proses pandemi? How? Nah,
dijelaskan bagaimana cara penyebaran dari virus corona atau COVID-19, dimulai dari bersinggungan, dari pergelangan tangan, dan yang lain sebagainya. Nah, konsep 5W1H ini kemudian kita sampaikan kepada orang lain yang membutuhkan data, baik secara resmi ataupun yang dari orang-orang yang bertanya. Bisa kita sampaikan menggunakan prinsip deskripsi dalam ilmu geografi, yaitu misalnya dengan kita sampaikan secara lisan atau secara langsung lewat ucapan lisan, baik lisan yang sifatnya langsung antar tatap muka ataupun lewat rekaman video, baik secara resmi maupun dari sebuah obrolan. Untuk mendapatkan atau menyampaikan informasi yang lebih lengkap, maka bisa kita sampaikan dalam bentuk non lisan atau secara tidak langsung, misalnya lewat sebuah tulisan. Dengan tulisan, maka apa yang kita sampaikan akan lebih bisa terekam banyak oleh pembaca, dan tulisan itu sifatnya dokumentatif. Bisa juga lewat tabel jika data yang disampaikan itu memuat data-data seperti data angka dalam kriteria yang banyak, misalnya data ODP, data PDP, data yang positif COVID, data yang meninggal, data ke daerahnya itu, maka penyampaian dalam bentuk tabel ini akan lebih efektif daripada cuma sekedar menyampaikan lewat tulisan, karena itu akan menghabiskan banyak ruang. Dengan membuat tabel akan lebih dibuat ringkas. Menguraikan pandemi juga bisa dalam kita bantu, kita tambahkan dengan membuat grafik, misalnya tentang bagaimana cara COVID itu menyebar, atau bagaimana misalnya tindakan-tindakan penanggulangannya. Jika kita ingin menyampaikan data yang sifatnya progresif, misalnya sebuah perkembangan dari waktu ke waktu, maka menyampaikan data ini dalam bentuk diagram itu akan juga lebih mudah dipahami oleh pengguna data, karena di sini sifatnya akan terlihat bagaimana fluktuasi data, naik turunnya data. Jika perkembangannya semakin naik bisa dilihat, atau akan turun atau parabolik, itu akan bisa diperhatikan dari diagramnya. Nah, jika data yang kita sampaikan itu sifatnya adalah sebaran wilayah, misalnya sebaran daerah yang terdampak, maka penyampaian data menggunakan peta itu juga akan lebih memudahkan pengguna atau pembaca dalam menerima informasi. Dengan peta akan langsung tahu mana daerah-daerah yang mengalami daerah terdampak, mana daerah zona merah, daerah zona kuning, maupun daerah zona hijau. Nah, penyampaian itu bisa lewat lisan maupun bisa lewat non lisan. Tetapi dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, maka penyampaian itu bisa berupa perpaduan dengan pemaparan secara lisan dan dibantu dengan pemaparan non lisan lewat sebuah presentasi. Misalnya adalah presentasi yang dilakukan oleh pejabat negara yang mendapat amanat sebagai pelaksana dari gugus tugas COVID misalnya. Nah, petugas tersebut akan menyampaikan data-data seperti ini secara rinci, baik lewat lisan maupun lewat data-data secara
tulisan, gambar, grafik, peta, dan sebagainya, sehingga akan terbentuk sebuah informasi yang akurat dan komprehensif dengan tingkat kebenaran yang tinggi, sehingga dapat dipercaya dan digunakan data tersebut. Oke, itu tadi adalah prinsip deskripsi dalam mengkaji fenomena geosfer di permukaan bumi. Kesimpulannya adalah yang pertama, bahwa dalam mengumpulkan dan menguraikan sebuah fenomena geosfer dapat kita ajukan dengan konsep pertanyaan 5W dan 1H. Kemudian kita menyampaikannya dengan cara lisan maupun tulisan atau perpaduan dari keduanya. Oke, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.